Halo guys, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Sudah cukup lama saya tidak upload tutorial. Video ini sebenarnya sudah lama saya rekam, tapi baru sempat saya rapikan karena masih harus tambah voice over dan editing, supaya alurnya lebih jelas dan mudah dipahami. Di video kali ini saya akan kembali memperlihatkan proses pembuatan mockup 3D menggunakan Claude 3D. Kalau sebelumnya kita membuat jersey, sekarang kita lanjut ke bagian celananya, supaya satu set jadi lebih lengkap. Siapa tahu ini bisa jadi referensi, atau membantu teman-teman yang sedang belajar, atau sedang mengerjakan proyek aparel. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Ternyata mockup 3D jersey yang sebelumnya saya bagikan cukup banyak yang download. Saya benar-benar tidak menyangka responnya sebaik itu. Kalau masih ada kekurangan, mohon dimaklumi ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke proses pembuatannya. Tahap pertama sebelum membuat mockup, kita siapkan dulu pola asli celana futsal. Pada tutorial kali ini, saya menggunakan ukuran L. Silahkan sesuaikan dengan ukuran pola yang digunakan. Setelah itu, kita ekspor polanya. Cukup satu sisi saja, karena nanti bisa kita duplikasi di Claude 3D. Ekspor menggunakan format PDF. Sekarang kita beralih ke jendela Claude 3D. Biasanya, saat pertama kali membuka Claude 3D, dokumen baru akan langsung terbuka. Jika belum ada avatar yang terpasang, kita pasang terlebih dahulu melalui menu di sebelah kiri. Klik avatar, pilih male atau female sesuai kebutuhan. Lalu, klik 2 kali pada avatar yang ingin digunakan. Jika avatar sudah siap, sekarang kita import pola celana yang tadi sudah disiapkan. Klik file, pilih import app, lalu pilih Adobe, AI atau PDF. Pilih file pola, kemudian klik OK. Setelah pola masuk, saya ganti fabric menggunakan default fabric 1 berwarna putih. Kemudian, saya freeze supaya pola tidak jatuh karena kita akan membuat bagian kolor terlebih dahulu. Sekarang, kita ukur dulu lingkar pinggang avatar. Pilih menu Basic tab Measure, lalu pilih Surface Circumference Measure. Klik kiri pada titik awal pinggang, tahan Shift, tarik sedikit secara horizontal, lalu klik kembali, sesuaikan hingga ke bagian belakang. Ukuran lingkar pinggang akan muncul otomatis. Setelah mendapatkan ukurannya, sekarang kita buat kain kolornya menggunakan rectangle. Isi width sesuai lingkar pinggang tadi. Untuk height, pada tutorial ini saya gunakan 4 cm agar sama dengan ukuran kolor celana pada umumnya. Sekarang kita tempelkan kolor ke garis pinggang. Pilih Edit Measure, lalu pilih Attach to Measure. Klik garis atas pada kolor, kemudian klik garis pinggang pada avatar. Kolor akan otomatis menempel. Aktifkan Show Arrangement Point dengan menekan Shift F. Atur posisi kolor agar berada di badan avatar. Selanjutnya, kita jahit kedua sisi. Lalu, tekan spasi untuk melakukan simulasi. Pastikan posisi sudah sesuai. Jika sudah, tekan spasi kembali untuk menghentikan simulasi. Sekarang, kita tambahkan 2 garis pada kolor untuk efek jahitan. Tambahkan titik di tengah masing-masing garis. Lalu, buat 1 garis vertikal di bagian tengah. Setelah itu, kita duplikasi kolor. Klik kanan, pilih layer clone, atau Ctrl plus Shift plus V. Saya freeze bagian dalamnya terlebih dahulu. Kemudian, klik kanan dan pilih Remove Linked Editing
agar keduanya terpisah. Sekarang, saya perpanjang bagian luar sekitar 130-150% untuk mendapatkan efek kerut. Klik kanan pada kain di jendela 3D, lalu pilih Superimpose Over, supaya kain kembali menempel pada bagian luar. Sebelum simulasi, saya atur shrinkage wave menjadi 100%. Kemudian, ubah particle distance menjadi 6 atau lebih kecil agar efek kerut lebih halus. Setelah itu, kita simulasikan. Jika hasilnya sudah sesuai, sekarang kita lanjut ke pola celana. Nonaktifkan freeze pada pola dengan menekan Ctrl K. Aktifkan kembali arrangement point dengan Shift F. Pasangkan pola celana ke tubuh avatar. Di sini saya paskan di bagian atas agar celana terbuka dengan maksimal. Sekarang kita buat garis di bagian atas celana untuk proses jahit ke kolor. Klik kanan garis paling atas, pilih offset as internal line. Isi number of offset dengan 2 dan distance 1,3. Itu didapatkan dari ukuran kolor 4 cm dibagi 3. Lalu klik OK. Ulangi lagi dengan number of offset 1 dan distance sesuai lebar kolor, yaitu 4 cm. Setelah itu, jahit tiap garis ke bagian kolor. Pastikan tidak ada garis yang tertukar saat proses menjahit. Kemudian, lakukan simulasi. Untuk sementara, saya gunakan particle distance 15 agar proses lebih ringan, mengingat komputer ini umurnya sudah sangat tua. Nanti, setelah posisi benar, bisa diturunkan menjadi 6 agar hasilnya lebih detail. Sekarang, kita duplikasi sisi celana satunya. Tekan Ctrl plus D. Jahit tiap sisi celana. Lalu lakukan simulasi kembali. Jika posisi pola berada di dalam kolor, gunakan Set Sublayer. Pilih pola celana, lalu arahkan panah ke kolor agar posisinya berada di luar. Sampai tahap ini, bentuk celana sudah mulai terlihat. Agar terlihat lebih realistis, sekarang saya tambahkan lipatan jahitan di bagian bawah. Klik garis celana paling bawah, klik kanan, pilih Offset Pattern Outline, centang Create Internal Line, isi distance dengan 2. Pada Set Segment Type, pilih Mirror, lalu klik OK. Kemudian, klik kanan lagi garis bawah. Pilih Offset as Internal Line. Isi distance dengan 4. Lalu klik OK. Sekarang lipat ke dalam mengikuti garis paling tengah menggunakan tools Fold Arrangement. Pastikan garis lipatan yang dipilih sudah benar. Setelah itu, jahit garis bawah dengan garis atas pada area lipatan tersebut. Lalu, di jendela Property Editor sebelah kanan, atur nilai fold angle di antara 150 sampai 170 derajat.
Aktifkan Volt Rendering agar lipatannya terlihat lebih halus saat simulasi. Sekarang saya tambahkan 2 tali pada bagian depan. Buat garis sekitar 7 mili menggunakan internal polygon line. Kemudian buat tali menggunakan rectangle. Samakan lebarnya dengan garis internal tadi. Untuk panjangnya bisa disesuaikan. Jahit tali ke garis yang tadi sudah dibuat. Atur Add Thickness Rendering menjadi 3. Atur juga Add Thickness Collision menjadi 3 agar tali terlihat lebih tebal. Untuk membuat ujung tali lebih kecil, saya gunakan Cut and Sew. Tambahkan dulu garis untuk dipotong. Caranya, klik garis paling bawah, lalu klik kanan, pilih Offset as Internal Line. Isi distance dengan 1 atau 2 sesuai selera. Number of offset cukup 1 karena kita akan potong 1 kali. Lalu klik OK. Lalu klik kanan garis hasilnya tadi. Pilih Cut and Sew. Tali akan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang kecil bisa kita gunakan untuk ujung tali. Perkecil sampai terlihat perbedaannya. Jika sudah sesuai, kita duplikasi tali dan bagian ujungnya dengan cara Ctrl+D. Sekarang, kita duplikasi fabric untuk menambahkan efek kain pada celana dan tali. Masukkan normal map dari library. Pilih tekstur sesuai kebutuhan. Sesuaikan ukuran normal map agar tekstur kain lebih terlihat. Sebelum ekspor ke PDF, untuk proses desain, biasanya saya tambahkan internal rectangle sebagai acuan posisi logo dan nomor. Setelah itu, kita ekspor kembali ke format PDF. File tersebut sudah siap untuk dimasukkan desain. Proses pemasangan desain tidak saya tampilkan di video ini, karena langkahnya sama seperti pada tutorial sebelumnya. Silahkan lihat video sebelumnya jika masih memerlukan panduan cara pemasangan desain.
Di tutorial saya sebelumnya, sudah ada pembahasan tentang render. Namun, waktu itu benar-benar saya optimalkan sesuai spesifikasi komputer yang saya gunakan. Pada tutorial kali ini, saya akan menunjukkan cara render beberapa angle sekaligus. Sebagai contoh, saya akan membuat tampak depan dan sedikit serong. Langsung saja kita masuk ke halaman render. Caranya, klik menu render, lalu pilih render. Masuk ke tab Render Properties. Pada bagian engine, pastikan kamu memilih GPU atau CUDA. Jika PC atau laptop kamu menggunakan kartu grafis dari NVIDIA. Jika menggunakan merek lain, silahkan sesuaikan dengan hardware yang kamu pakai. Centang CPU Supporting agar CPU ikut membantu proses render. Opsi Low GPU Priority boleh dicentang jika kamu tidak ingin GPU bekerja penuh selama proses render. Noise Threshold biasanya saya set di angka 0,001. Kamu bisa bereksperimen sesuai kebutuhan jika diperlukan. Max Render Time. Bagian Max Render Time adalah batas waktu maksimal untuk setiap render gambar. Semakin lama waktunya, biasanya hasil akan semakin halus. Di sini, saya setting ke 10 menit. Jadi, kalau saya render 2 gambar sekaligus, waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. Beralih ke bagian Quality. Kamu boleh setting light dan material, medium atau high, menyesuaikan spek komputer kamu. Bagian lain saya biarkan default. Selanjutnya, beralih ke tab Image Video Properties. Silakan sesuaikan image size dan lainnya sesuai selera. Yang harus kamu ikuti untuk ekspor beberapa angle sekaligus adalah di bagian Viewpoint. Silakan pilih Custom View. Jendela Custom View akan muncul. Jika tidak muncul, kamu bisa membukanya secara manual dengan cara masuk ke jendela 3D, klik kanan, pilih Custom View. Sekarang, saya akan mengatur Custom View. Langkahnya, klik Interactive Render 1 kali. Tunggu sampai gambar muncul. Atur jarak dan posisi kamera sampai sesuai dengan framing yang kamu inginkan. Jika sudah pas, klik Stop. Sekarang, pada jendela 3D, klik icon kamera di sebelah kanan untuk menyimpan posisi tersebut. Ulangi langkah Interactive Render untuk mendapatkan angle lain. Jika semua angle sudah tersimpan, centang opsi transparan agar hasil render tanpa background. Terakhir, klik Final Render. Tunggu sampai semua angle berhasil terrender. Mohon maaf, untuk tahap proses render ini OBS saya selalu error, jadi tidak terekam full. Maka dari itu, saya akan tunjukkan ilustrasinya saja saat render berhasil. Dan inilah tampilan saat render berhasil. Itulah tadi proses pembuatan mockup celana menggunakan Claude 3D. Mohon maaf ya kalau masih ada yang kurang rapi. Kalau ada bagian yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Atau bisa juga DM ke Instagram. Oh iya, buat teman-teman yang memang full di produksi jersey, entah itu owner, CEO, atau yang pegang bagian layout, boleh banget coba tools buatan saya. Insya Allah bisa bantu kerjaan jadi lebih cepat dan lebih satset. Dan mohon maaf juga kalau di beberapa video saya suka nyelipin promosi. Maklum ya guys, channel ini memang belum menghasilkan apa-apa. Jadi sambil jalan sambil usaha juga. Seperti biasa, file project di video ini saya bagikan gratis. Silahkan download di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sehat selalu, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.